Sebenarnya clue utama yang harus mengakui Palestina itu sebenarnya Amerika. Karena kan Amerika punya hak veto. Jadi walaupun di sidang PBB 150 negara lebih itu memberikan dukungan kepada negara Palestina, itu kan nanti ujung-ujungnya akan dibawa ke Dewan Keamanan. Di Dewan Keamanan itu kan ya Amerika itu punya hak veto walaupun di situ ada Inggris. Ada siapa aja di Prancis. Dewan Keamanan? Kemarin di PBB dari... Bentar nih, minum dulu. Oh iya, minum dulu. Waduh. Iya, aduh. Ini Mas Anwar ya? Makasih Mas Anwar. Waduh, luar biasa ini. Ini teh nih ya. Ini minumannya asli loh. Ini biar. Asli. Kita cobain Asli dulu ya? ya. Ya, Bismillah. makasih Mas. Iya. Ayo Mas. Nah, Makasih. itu dari 150 yang setuju, 80 tidak setuju. 80 itu negara-negara besar apa negara-negara kecil? Kecil. Caimin. Iya, yang besar itu ya Amerika, Jepang, Itali. Italia, Jerman. Alasannya apa sih, Cak? Sebenarnya mereka itu kecuali Amerika ya, kayak Jepang, Singapura, Jerman, Belgia itu sebenarnya mereka bukannya nggak mau mengakui tinggal masalah waktu. Jawabannya gitu. Oh. Bagaimana apa prasyaratnya setelah jelas nih solusi dua negara itu jelas. Hamas nggak boleh ada di Gaza atau nggak boleh memimpin Gaza. Salah satunya itu ya. Terus pemerintah otoritas Palestina itu sudah terbentuk. Pemerintahan seperti apa nanti wilayahnya mana jelas pokoknya jadi negara yang Sistem pemerintahannya seperti apa gitu ya? itu mereka baru mengakui. Tapi kalau tidak dimulai dari sekarang seperti yang dilakukan Inggris dan Prancis CS ini nggak akan jalan. Lah iya kan negaranya dibom terus bagaimana mau bikin pemerintahan? Yang benar ya langkah Prancis kemarin itu. Kalau langkah Jerman nunggu-nunggu itu nggak akan jadi. Iya. Nah, negara kecil sekutunya Amerika siapa yang tidak mendukung Palestina punya negara sendiri? Sejauh ini yang belum mengakui Yang Hawaii gitu ya? ya daerah Pasifik ini loh, kayak Vanuatu, Papua Nugini. Kemudian kalau yang dekat Indonesia ya Singapura itu. Nah, ini Menarik. agak menarik nih. Yang namanya negara namanya Vanuatu. Tahu nggak sama nama presidennya? Nama presiden itu yang punya yang punya sepatu. Nike namanya. Kalau Liverpool punya Eketike, kalau ini presiden namanya Nike apa gitu. Iya. Vanuatu itu negara kecil yang sangat pengen merdeka, yang sangat pengen Papua merdeka kan. Pro OPM. Perlu OPM di mana-mana dia negara kecil dari anta beranta mana tiba-tiba dia pengen Papua, padahal nggak ada urusannya sama dia dan nggak punya sejarah juga. Sementara ini ada satu negara yang emang udah punya hak tanah di situ, pengen merdeka, dia nggak dukung. Jadi ini memang mereka tuh double standard ya. Ya, kelihatannya mereka tuh memang double standard. Harusnya kalau memang mereka memperjuangkan kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dia mendukung siapa pun yang pengen merdeka. Betul. Tapi ini enggak, dia nggak melakukan itu. Jadi ya wajar memang harus kita lawan tuh Vanuatu. Karena seringkali mengoyak-ngoyak Indonesia yang udah punya kedaulatan gitu. Betul. Ngapain dia mendukung OPM? Dan juga kondisinya beda antara Papua dengan Palestina. Iya, makanya di Palestina kan dijajah, ditindas gitu, genosida. Kalau di Papua kan enggak, mereka aman-aman aja. Kalaupun ada yang melakukan ini kan oknum aja. Gitu. Tapi secara pemerintahan dikasih otonomi khusus dengan ada otonomi yang privilege penuh, ada privilege gitu. Iya. Memang mesti dihajar sih negara kayak gitu. Sebenarnya clue utama yang harus mengakui Palestina itu sebenarnya Amerika. Karena kan Amerika punya hak veto. Jadi walaupun di sidang PBB 150 negara lebih itu memberikan dukungan kepada negara Palestina, itu kan nanti ujung-ujungnya akan dibawa ke Dewan Keamanan. Di Dewan Keamanan itu kan ya Amerika itu punya hak veto walaupun di situ ada Inggris. Ada siapa aja di Prancis. Dewan Keamanan? Kan ada Rusia, Amerika, Rusia, Prancis, Cina, Inggris. Itu bisa diveto, bubar udah. Bubar. Nah, Karena semua resolusi akan nggak adilnya collapse. Dewan Keamanan di situ, harusnya bubarin aja itu. Maka diperlukan lembaga bernama MK itu tadi. MKDK. Iya. Mahkamah Konstitusi Dewan Dewan Keamanan. Keamanan PBB. Supaya bisa mengubah-ubah banyak hal. Iya. Tapi memang penyakit
Dewan Keamanan ini memang udah dari dulu kan. Tiba-tiba Iya. sebuah resolusi yang udah dipikirin berhari-hari bisa patahnya. Karena Satu ada veto. veto. Satu veto negara. Iya. Berarti nggak ada reformasi di PBB memang ya. nggak ada gunanya itu, nggak adil. Terus ngapain mereka berkumpul? Makanya itu bubarin aja. Contoh nyata di perang Rusia Ukraina juga gitu kan. Mm-mm. Yang Dewan Keamanan Mm-mm. harusnya menengahi, Mm. nggak berdaya ketika salah satu punya veto yaitu Rusia kan, yang justru ikut perang. Kemudian di konflik Palestina Israel juga sama aja. Harusnya Dewan Keamanan PBB itu yang menjamin perdamaian, Mm-mm. turun tangan kan. Mm. Lo anggota PBB semua kumpul, kirim pasukan tegakkan perdamaian, tegakkan perdamaian, Mm. hentikan perang. Nyatanya Iya. enggak kan, nggak ada yang Amerika itu 6 kali memveto resolusi gencatan senjata Mm. Gaza. Satu pun nggak menyetujui. Mm. Ya brengseknya di situ. Dan Brengsek langsung bilangnya. para pemimpin negara-negara selatan termasuk yang BRIC dan lain sebagainya sudah menggaungkan reformasi PBB. Iya. Cuma ya tetap aja bahwa sekarang kan representasi dunia bukan hanya 5 negara ataupun hanya 6 negara, tetapi Iya, sudah banyak kekuatan-kekuatan menyebar, baru loh. kekuatan-kekuatan baru Iya, yang muncul. termasuk kekuatan ekonomi di belahan dunia mana kan gitu. Ya, munculnya Indonesia, Turki dan beberapa Iya. negara lain, India, itu kan perlu pertimbangan. Dari kemarin pidato kepala negara ya, selain Pak Prabowo ya, sebenarnya banyak kepala negara di wilayah Amerika Selatan tuh rata-rata mendukung Palestina. Sosialis, Oh, sosialis ya mereka. idenya, ideologinya kan sosialis. Nah, kayak misalnya pidato presidennya Kolombia kemarin. Iya. Itu unik loh. Dia megang pensil, rambutnya bule, gayanya kayak profesor Iya. profesor ini ya, Profesor Almighty gitu kan. Walaupun dia lucu ya, tapi ternyata dia pakai logika untuk mendukung Palestina gitu. Nah, jadi dengan dukungan dari negara-negara selatan ini seharusnya memang Dewan Keamanan bisa melihat itu. Jumlahnya juga lebih besar daripada yang tidak mendukung. Nah, sementara kalau kita lihat di negara yang tidak mendukung seperti Prancis misalkan atau Italia, itu ketika dia nggak mendukung itu justru didemo oleh rakyatnya. Nah, yang menarik kenapa kenapa masyarakat Eropa begitu kritis ketika pemerintahnya tidak mendukung kemerdekaan Palestina? Yang pertama itu faktor kemanusiaan. Bagaimanapun berbeda ya, mereka itu berbeda agama, ya kan, berbeda ras, berbeda suku dan berbeda segalanya dengan Palestina. Tetapi mereka punya rasa kemanusiaan yang tinggi. Ketika orang rasa kemanusiaan itu kan datangnya dari hati. Mereka bukan dari logika lagi, bukan cara berpikir ataupun solusi kenegaraan. Jadi ketika mereka membaca berita-berita atau melihat fakta di mana rakyat itu kan, rakyat Palestina dibombardir, kemudian kelaparan itu ya dijadikan senjata oleh Israel untuk menekan Hamas dan lain sebagainya. Jadi ada rasa iba itu, ketika rasa peri kemanusiaan sudah diabaikan, maka ya itu bukan manusia lagi mereka berarti si Israel itu. Dan pemerintahan yang mendukung berarti bukan manusia lagi juga. gitu. Kemudian yang kedua itu adalah faktor hak asasi manusia kan. Namanya Barat itu kan lahirnya hak asasi manusia itu kan ada di Barat. Sementara ketika pemerintahannya itu tidak memberikan pembelaan kepada masyarakat yang tertindas itu kan, ya maka itu kan menjadi legitimasinya akan semakin menurun. Padahal pemerintahnya selalu menggaungkan hak asasi dan kemanusiaan. Seperti itu. Jadi dasarnya itu udah dari manusia itu sendiri, karena kan dua hal itu menjadi semacam pemahaman itu kan dari masyarakat di Barat itu sejak kecil seperti itu. Kalau aku melihatnya itu seperti itu. ada kesadarannya. Rakyat-rakyat Eropa itu mulai bangkit, stop standar ganda. Ketika pemerintahnya standar ganda ke Israel, serangan 7 Oktober Hamas ke Israel, mereka jelas mendukung Israel sebagai korban. Nah, ketika pembalasan brutal Israel ke Gaza sampai 60.000 tewas, nah orang-orang rakyat Eropa ini baru nyadar, oh kayak gini, pemerintahan gue nggak bener nih.
1.200 warga Israel tewas dalam serangan 7 Oktober. Dibandingkan dengan 60.000 lebih warga Palestina di Gaza. Ini kalau membela Israel terus artinya standar ganda. Harus tengah. Saatnya membela yang hancur beneran di Gaza. Saatnya membela masyarakat di Gaza ya, yang 60.000 lebih itu ya. 60.000 lebih. Saya setuju sama Caimin nih. Karena apa? Karena kesadaran rakyat Eropa juga terjadi di Amerika sebenarnya. Banyak pesohor-pesohor Hollywood di Amerika tuh mulai menyuarakan itu. Iya. Artis. Dan impact dari statement mereka tuh sangat kuat sekali gitu. Misalnya beberapa aktor yang Avenger misalkan, yang betul. jadi Hulk segala macam itu dia tegas dan keras sekali komennya gitu. Dan mereka tidak lagi melihat agama, tidak lagi melihat ras, mereka tuh memang lihatnya kemanusiaan. Nah, buat mereka aja yang katanya hidupnya bebas, katanya free segala macam, ketika mereka bicara tentang kemanusiaan itu mereka bisa sama loh. Iya. Sikapnya. Nah, jadi sementara ada di kita orang-orang yang juga terkenal, influencer itu sama sekali tidak pernah menyuarakan itu. Kayak nggak ada aja gitu. Ini fakta loh. Jadi buat Anda dan kayaknya saya pernah ngobrol, lu kenapa sih nggak pernah ngomong tentang Palestina, Gaza? Ntar mau disangka ini lagi apa namanya pendukung tuh? Hamas. Pendukung Hamas. Disangka fundamentalis. Terus saya bilang lah, itu aja tuh yang jadi Hulk aja udah dukung. Semua orang yang main Avenger itu semuanya dukung. Masa lu nggak dukung cuman karena takut dicap fundamentalis gitu? Ya karena bro di sini kan beda. Di sini kalau kita dukung ini ada kelompok yang bikin kita jadi disangkanya anti sama agama lain dan jadi fundamentalis gitu. Padahal nggak begitu situasinya sekarang ya. Maksudnya situasi udah nggak kayak dulu, Dik ya. Udah berubah kan sekarang sebenarnya. Iya, karena itu juga berkaitan dengan ideologi. Jadi para pendukung Palestina di Barat atau di Amerika itu disebut sama Trump sebagai orang kiri, gitu. Karena kan seperti apa di Venezuela, di Meksiko dan lain sebagainya negara Amerika Latin kan mereka pemerintahannya sosialis, cenderung kiri. Jadi ketika ideologinya kiri itu biasanya cenderung akan mendukung Palestina karena kan mereka akan memberikan pembelaan kepada masyarakat yang sedang berjuang dan sedang ditindas. Dan kelompok-kelompok kiri itu kan kelompok-kelompok sosialis kan berkembang kan, apalagi kelompok-kelompok itu juga jarang masuk di pemerintahan mereka. Yang sekarang berkuasa pemerintahan yaitu di Inggris itu. Karena kan dia partai buruh kan cenderung kiri, akhirnya memberikan pengakuan juga kepada Palestina. Seperti itu. Jadi rasa adanya kebanggaan untuk menunjukkan ideologi dan identitas kekirian dengan mendukung Palestina itu menjadi tren di media sosial. Dan itu banyak kan justru anak muda. Jadi mereka yang anti kapitalis gitu. Larinya seperti itu. Yang menarik tuh ini ya, Emmanuel Macron ya. Tiba-tiba dia berbalik mendukung Palestina. Apakah ada pengaruh dari istrinya? Ditampar gitu. Kayak nggak mendukung ditampar gitu. Mau dukung nggak ya? Tampar ya. Istrinya emang intimidating ya. Kenapa tuh tiba-tiba dia berbalik arah dan berani untuk berbeda pendapat melawan gerakan sayap kanan. Melawan gerakan populis sayap kanannya Le Pen itu kan. Le Pen itu kan mereka kan juga gerakan sayap kanan yang anti imigrasi, anti Islam dan lain sebagainya kan sangat kuat. Dan politik Barat itu kan politik yang sangat menonjolkan identitas. Ini identitas saya pro Palestina gitu kan. Seperti itu. Jadi sebenarnya itu hanya politis ya? Politis untuk menarik dukungan domestik termasuk di Inggris. Jadi itu kan sangat besar sampai bayangkan aja kan ribuan orang turun ke jalan itu kalau suaranya bisa dibeli bisa menang pemilu gitu kan. Seperti itu. Jadi ada kepentingan-kepentingan domestik jangka pendek gitu. Jadi politik performatif aja itu yang disindir sama Trump. Emang di Eropa suara bisa dibeli? Iya itu dengan performatif dengan menunjukkan keberpihakan. Bukan dibeli pakai bansos kan maksudnya? Enggak lah, kalau nggak tahu juga. Kalau itu di negara lain. Iya. Kalau di negara lain bisa itu. Bisa ya? Bisa. Bisa.